Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3201. Meskipun Wan Bajun yang selalu kuat sangat marah, pada saat ini dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak dapat meninggalkan Tiongkok sebelum Festival Qingming. Jika sesuatu menunda rencana balas dendamnya, lalu bagaimana dia bisa menghadapi orang tuanya yang telah meninggal secara tragis selama bertahun-tahun. Jadi dia hanya bisa terus menggantungkan harapannya pada tubuh Chen Zhonglei. Tetapi, dia juga tahu bahwa mungkin tidak ada yang bisa dilakukan Chen Zhonglei untuk mengurangi korban dan pada saat yang sama benar-benar menyelesaikan pihak lain. Oleh karena itu, untuk mencegahnya mengambil jalan yang salah, Wan Bajun memberikan solusi sendiri, karena bajingan ini, Hamid, telah membangun pangkalannya menjadi tong besi, maka kami akan mengelilinginya sepenuhnya, meninggalkannya terisolasi dan duduk bebek. Petik 2. Perang pengepungan sebenarnya adalah taktik yang sangat kejam. Selama pihak yang mengepung memiliki pasukan yang cukup untuk memblokir semuanya. Pada saat yang sama ada persediaan makanan dan amunisi yang konstan sebagai persediaan, itu bisa melelahkan lawan tanpa batas. Wan Bajun menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak percaya bahwa Hamid ini dapat memiliki banyak cadangan strategis. Dari sudut pandang saya khawatir dia akan kehabisan amunisi dalam 3 hingga 5 bulan, atau 1 atau 2 bulan dalam jangka pendek. Berbicara pada saat ini, wajah Wan Bajun tanpa ekspresi ketika dia berkata dengan suara dingin, mulai sekarang, Hamid dan anak buahnya akan mati kelaparan, mati kehausan, atau berjalan keluar dan dibunuh. Singkatnya, saya tidak akan biarkan salah satu dari mereka keluar dari markas mereka hidup-hidup, mengerti? Chen Zhonglei segera berkata dengan suara nyaring, dimengerti, Hallmaster. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan seekor lalat pun keluar dari markas Hamid hidup-hidup. Bagus. Wan Bajun berkata dengan suara tegas, ini adalah kesempatanmu untuk menebus dosamu dan menebusnya. Jika masalah ini masih tidak dilakukan dengan benar, maka kamu akan ditangani oleh pengadilan militer. Chen Zhonglei tersedak, jangan khawatir, Hallmaster. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap menyelesaikan misimu. Aku akan mendapatkan kembali muka untuk 10.000 naga Hall. Wan Bajun berkata, ingat apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, dia kemudian hanya menutup telepon. Menurutnya, tidak masalah bahkan jika Chen Zhonglei tidak bisa memakan pihak lain, selama dia menunggu Festival Qingming berlalu. Dia sendiri akan secara pribadi pergi ke Suriah dan secara pribadi mengurus Hamid itu. Dengan kekuatan supernya, bahkan jika pertahanan Hamid kuat, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengambil kepalanya di tengah pasukan 10.000 orang. Setelah mengikuti perintahnya, Chen Zhonglei segera melakukan apa yang diperintahkan. Namun, dia tidak langsung memblokade Hamid. Sebagai gantinya, dia menunggu sisa kuil 10.000 naga datang membantunya sebelum meluncurkan serangan mendadak ke Hamid, sehingga dia bisa langsung dikepung dan lengah. Dua kekalahan untuk kuil 10.000 naga sangat cepat. Dua kekalahan kuil 10.000 naga menyebar ke seluruh dunia tentara bayaran. Citra tak terkalahkan yang telah didirikan langsung runtuh. Untuk sementara, seluruh dunia tentara bayaran sedang menonton lelucon kuil 10.000 naga, dan bahkan banyak negara barat telah membawa cerita itu ke berita, mengejek kuil baik secara eksplisit maupun implisit. Bab 3202. Dan dengan ketenaran Waterloo of the Hall of Dragons, berita tentang eksploitasi Hamid menyebar ke seluruh Suriah. Bahkan segera menyebar ke seluruh Timur Tengah. Siapa sangka Hamid akan mampu memenangkan 2 pertempuran besar secara beruntun ketika kekuatan oposisi kalah satu demi satu. Di mata orang lain, ini seperti dewa dari surga. Jadi, begitu fajar menyingsing di Suriah, sejumlah besar orang tersesat datang untuk membelot. Segera setelah itu, ada juga beberapa pemimpin pasukan kecil, dengan barisan dan formasi mereka sendiri, yang membelot. Sebagian besar dari orang-orang ini khawatir bahwa mereka akan segera musnah, jadi setelah melihat kekuatan Hamid, mereka datang untuk bergabung dengannya untuk perubahan. Mereka datang berbondong-bondong untuk memberikan diri mereka kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi, setelah hanya setengah hari, pangkalan Hamid telah memasukkan lebih dari 5.000 orang. 2 hari kemudian, pangkalan Hamid telah mendaftarkan lebih dari 8.000 orang, dan jumlah total orang telah melebihi 10.000.
sehingga seluruh pangkalan itu penuh sesak sekaligus. Hamid dengan tegas menjalankan instruksi Ye Chen, baik itu tim kecil 10 orang atau tim besar 1000 orang, selama mereka datang untuk bergabung dengannya, tim harus dibubarkan dan ditempatkan di bawah kepemimpinan anak buahnya. Selain itu, selain beberapa kawan lama yang tahu asal-usul mereka, sisanya hampir semua dari mereka untuk sementara dilucuti oleh tentaranya. Jumlah tentara yang dilucuti adalah 5.000. Dan 5.000 orang ini semuanya tergabung dalam unit teknik sementara, mengikuti para pekerja konstruksi saat mereka terus membuka gunung. Ketika peralatan otomatis tidak cukup, orang-orang itu menggunakan palu dan gerobak dorong manusia untuk mengangkut puing-puing keluar. Alasan utama mengapa begitu banyak orang menggali bersama adalah karena jumlahnya terlalu banyak. Sejumlah besar parit di lereng belakang harus dibangun dengan tergesa-gesa untuk memastikan bahwa para pria memiliki tempat berlindung yang aman. Meskipun mereka dilucuti, mereka tidak peduli sama sekali, mereka hanya ingin menggali lebih banyak parit sesegera mungkin sehingga mereka dapat memiliki tempat tinggal. Hampir semua dari 8.000 orang yang datang untuk bergabung dengan kami dipersenjatai dan diperlengkapi, tetapi jatah yang mereka bawa tidak banyak. Rata-rata, mereka hanya bisa bertahan 3 atau 5 hari, tetapi untungnya Hamid sendiri memiliki cadangan strategis yang cukup, dan dia memiliki cukup makanan untuk memberi makan 2 atau 3.000 orang selama 2 atau 3 tahun, atau bahkan 10.000 orang selama lebih dari setahun. Apalagi ia telah membeli makanan dalam jumlah besar dari pedagang di negara tetangga. Makanan ini diangkut melalui darat dari utara sepanjang waktu. Ye Chen lega mendengar bahwa dia memiliki begitu banyak pria. Tetapi ketika orang-orang Hamid berkembang beberapa kali lipat dan bergerak maju dengan infrastruktur mereka, 50 juta tentara kuil naga berkelok-kelok kembali ke Suriah Utara. 50 km di utara pangkalan Hamid, Hamid terputus dari utara melalui jalur darat. Ratusan truk pengangkut makanan ke Hamid mengirimkan kurang dari 30 masuk. Sisanya semuanya dihentikan. Kemudian, Chen Songlei memimpin 50 juta tentara dari Istana Naga untuk memotong lalu lintas darat Hamid dari selatan, diikuti oleh 5.000 tentara lainnya dari Istana Naga, yang merebut beberapa dataran tinggi di sekitar pangkalan Hamid dan kemudian juga mulai membangun benteng, seolah-olah untuk mengelilingi Hamid sampai mati. Saat Hamid menerima kabar itu, sudah terlambat. Para prajurit Aula 10.000 naga telah menyelesaikan formasi mereka, dan jika dia memberanikan diri untuk keluar, dia pasti akan menghadapi serangan yang kuat. Ketika dia melaporkan masalah ini kepada Ye Chen berkata dengan lembut, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini untuk saat ini, biaya upah tentara bayaran mereka sangat tinggi, 10.000 hingga 20.000 orang mengepung Anda di Suriah, biaya militer untuk 1 hari mungkin menghabiskan beberapa puluh juta dolar, jika itu benar-benar memakan waktu 1 tahun. Saya yakin mereka tidak tahan, terlebih lagi, jika mereka masih tidak dapat menurunkannya dalam setahun, mereka bahkan lebih dipermalukan, terus menghabiskan tidak cukup mereka pasti akan mundur saat itu. Mengatakan itu, Ye Chen menginstruksikan lagi, pokoknya, cadangan strategis Anda saat ini cukup untuk menopang Anda selama 1 tahun, jadi Anda tidak perlu peduli bagaimana mereka mengelilingi Anda, hal terpenting yang harus Anda lakukan sekarang adalah 2 hal. Satu adalah untuk terus melakukan infrastruktur Anda dan memperkuat benteng gunung Anda. Yang lain adalah bertarung dengan 12 poin. Sama sekali jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk meluncurkan operasi pemenggalan kepala. Hamid berkata, sejujurnya, saya tidak khawatir tentang semua ini. Tetapi satu-satunya kekhawatiran saya adalah Anda mengatakan Anda akan membawa Su itu kembali ke China dalam beberapa hari. Bagaimana saya akan mengirimnya keluar? Bab 3203. Hamid khawatir jika markasnya dikepung oleh pihak lain, maka dia takut akan sangat sulit baginya untuk mengirim Su Soudao keluar. Dia tahu betul bahwa Su Soudao sangat penting bagi Ye Chen, dan Ye Chen harus membawanya kembali ke negaranya dalam beberapa hari. Meskipun Hamid tidak yakin apa yang akan dilakukan Ye Chen dengannya, Hamid bisa merasakan bahwa Ye Chen sangat mementingkan masalah ini. Mendengar kekhawatiran Hamid, Ye Chen berbicara, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini untuk saat ini, mereka telah mengepung dan memblokir Anda sekarang, tidak realistis bagi Anda untuk mengirim Su Soudao keluar sekarang,
jadi mengapa tidak turun ke bisnis dan bereskan pertahananmu terlebih dahulu? Jika benar-benar tidak ada peluang bagus saat itu, maka aku akan menemukan cara untuk pergi ke sana sendiri dan membawa Su Soudao kembali. Kali ini, Ye Chen memiliki total 2 tujuan untuk ritual leluhur Qingming keluarga Ye. Yang pertama, tentu saja, adalah memberi hormat yang baik kepada orang tuanya pada hari yang sangat penting ini bagi keluarga Ye. Yang kedua, adalah menyuruh Su Soudao berlutut di depan kuburan orang tuanya dan bertobat kepada mereka karena dia membentuk aliansi anti-Ye saat itu. Oleh karena itu, pada hari Qingming, Su Soudao harus muncul di Gunung Yeling. Ketika Hamid mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Kakak, saya dalam bahaya besar di sini. Anda tidak boleh mempertaruhkan hidup Anda untuk Su ini, atau saya akan mengatur regu kematian nanti dan mencari malam untuk mengirimnya keluar di malam hari." "Mustahil," Ye Chen menjawab dengan tegas. "Meskipun saya memiliki dendam terhadap pria ini, tetapi saat ini pria ini belum bisa mati." Ye Chen telah berjanji untuk menjaga Su Soudao tetap hidup sebagai anjing sejak lama, dan telah berjanji pada Su Ziyu bahwa dia akan mengembalikan Su Soudao setelah dia menjadi kepala keluarga Su. Karena itu, dia pasti tidak bisa membiarkan Su Soudao mati di Suriah. Dalam hal ini, itu seperti melanggar janjinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Hamid, "Jangan khawatir tentang Su Soudao untuk saat ini, lakukan yang terbaik untuk mempertahankan markasmu sekarang, dan jika musuh belum mundur pada akhir Maret, maka saya pribadi akan pergi ke sana, di sana." Ketika Hamid mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain setuju, dengan mengatakan, "Kalau begitu saya akan melaporkan kembali kepada Anda segera setelah ada situasi di sini." Selama beberapa hari berikutnya, ketenangan untuk sementara dipulihkan di Suriah. Para prajurit kuil 10.000 naga tidak lagi bertempur bersama pasukan pemerintah, tetapi mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk bersiap-siap memakan Hamid, sementara pasukan pemerintah, yang kehilangan bantuan yang kuat, hanya bisa memperlambat laju serangan mereka untuk sementara waktu. Makhluk. Pada saat yang sama, Yanjing sudah dalam keadaan gelap. Hari-hari ini, dua raja perang dari aula 10.000 naga lainnya, serta hampir 100 jenderal perang, telah melakukan perjalanan satu demi satu dari seluruh dunia untuk bergabung dengan 10.000 penghancur di Yanjing. Mereka adalah andalan dari seluruh 10,000 Dragon's Hall, dan juga kandidat yang akan dibawa oleh One Breaking Army bersamanya untuk menyerang Gunung Yeling kali ini. Kali ini, Wan Bajun tidak hanya ingin membasmi keluarga Ye dan membalas dendam orang tuanya, tetapi juga ingin kembali ke panggung di Yanjing sebagai Heavenly Dragon Descending, mewakili orang tuanya, aula 10.000 naga dan keluarga Wan. Dia masih ingat situasi orang tuanya saat itu di Yanjing, karena berbagai alasan, sebagian besar orang tidak terlalu memikirkan orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan kurang lebih menghina, dan banyak orang bahkan mengejek dan menyerangnya terus-menerus. Setelah kematian ayahnya, menyebutnya pecundang, mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa menjadi anjing Su Soudao. Ini selalu menjadi rasa sakit di hati Wan Bajun. Jadi, kali ini, setelah menginjak keluarga Ye, dia akan menjadi dewa di mata semua keluarga di Yanjing. Dia akan membuat semua keluarga besar dan kecil bermartabat di semua suku Yanjing di depannya. Hanya dengan begitu dia dapat menggandakan kembali semua wajah yang hilang untuk ayahnya yang sudah meninggal. Keluarga Ye, yang juga berada di Yanjing, tidak tahu apa-apa tentang tindakan Wan Breaking Jun dan aula 10.000 naga. Semua pikiran Ye Zongquan baru-baru ini terfokus pada upacara leluhur yang akan datang. Upacara leluhur ini juga sangat penting bagi Ye Zongquan. Kali ini, tidak hanya upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun sekali, tetapi juga merupakan upacara pemujaan leluhur pertama setelah makam leluhur keluarga Ye dipindahkan ke Gunung Yeling. Lebih penting lagi, cucu tertuanya Ye Feng, putra paman tertua Ye Chen, Ye Changkong, akan bertunangan dengan seorang putri muda dari keluarga kerajaan Nordik setelah festival Qingming. Pernikahan campur dengan keluarga kerajaan Nordik adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh keluarga Ye sejak lama. Bab 3204. Dalam keluarga besar manapun, putra tertua, cucu tertua, adalah fasad yang paling penting. Oleh karena itu, Ye Zongquan ingin menemukan menantu perempuan yang baik untuk cucu tertuanya yang cocok untuk keluarganya. Namun, jika kita melihat negara, hanya ada dua gadis yang benar-benar bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Ye Feng. Salah satunya adalah satu-satunya cucu perempuan keluarga Su, Su Ziyu.
Yang lainnya adalah putri satu-satunya keluarga Gu Qiyi. Putri-putri dari keluarga lain itu semuanya lebih dari satu tingkat di bawah Ye Feng. Namun, tidak ada kesempatan bagi Ye Feng untuk menangani seorang wanita seperti Su Ziyu, yang begitu buta terhadap segalanya. Adapun Gu Qiyi, itu bahkan lebih mustahil. Siapa yang tidak tahu bahwa Gu Qiyi telah menunggu untuk menikahi Ye Chen? Selain itu, beberapa hari yang lalu, Gu Qiyi telah membuat keributan besar di konsernya. Dia tahu dengan jari kakinya bahwa itu untuk Ye Chen, jadi tidak ada kemungkinan dia akan bisa menangani Gu Qiyi. Ye Feng 2 tahun lebih tua dari Ye Chen dan akan segera berusia 30 tahun. Jika dia masih belum menikah pada usia 30, itu kurang tepat, jadi prioritasnya sekarang adalah menikah sesegera mungkin. Setelah melihat-lihat, kandidat yang paling cocok untuk cucu menantunya yang bisa ditemukan Ye Zongquan adalah putri dari keluarga kerajaan Nordik ini. Pertama-tama, di dunia saat ini, hanya ada sedikit keluarga kerajaan yang tersisa, jadi bangsawan dianggap sangat langka di masyarakat kelas atas, dan menikahi menantu seperti itu secara alami akan menjadi cara yang baik untuk menyelamatkan muka. Kedua, keluarga kerajaan dari banyak monarki konstitusional saat ini, meskipun mereka telah lama kehilangan kekuasaan mereka yang sebenarnya, masih berstatus tinggi dan sangat dihormati. Dan karena nenek moyang mereka telah menjadi bangsawan selama beberapa generasi dan memegang kekuasaan nyata pada masa itu, semua keluarga kerajaan memiliki aset yang sangat besar, dan kontak serta sumber daya mereka sangat luas. Jika mereka bisa menikahi putri dari keluarga kerajaan Nordik, itu tidak hanya akan memberi keluarga Ye wajah dan reputasi, tetapi juga akan memberi mereka terobosan di pasar luar negeri. Dalam dirinya sendiri, di balik pernikahan adalah pembauran dan pertukaran sumber daya dan modal. Keluarga kerajaan Eropa Utara ingin menggunakan kekuatan keuangan keluarga Ye untuk mencari kue yang lebih besar, sementara keluarga Ye juga ingin menggunakan koneksi dan pengaruh keluarga kerajaan Eropa Utara untuk membuka seluruh pasar Eropa. Oleh karena itu, pernikahan antara kedua keluarga tentu akan membawa banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Terlebih lagi, putri Nordik ini, dalam hal usia, penampilan, temperamen, dan pendidikan, adalah yang terbaik di antara putri kerajaan Eropa. Dikatakan bahwa ketika dia masih muda, dia masih putra mahkota dan yang pertama di garis tahta masa depan, tetapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia digantikan oleh sepupunya sendiri dan menjadi yang kedua di garis tahta. Ketika dia dan sepupunya tumbuh dewasa satu demi satu, sepupunya secara resmi diangkat menjadi putra mahkota, yang juga sama dengan menyatakan bahwa dia benar-benar tidak berhubungan dengan tahta, dan baru kemudian didorong oleh keluarga untuk menikah dengan keluarga Ye. Ye Feng juga sangat senang dengan calon istri ini, bagaimanapun juga, menikahi seorang putri Nordik adalah hal yang luar biasa yang hampir belum pernah dilakukan oleh siapapun di Tiongkok. Karena itu, dia menantikan untuk bertunangan sesegera mungkin, dan kemudian memilih hari besar untuk menikahi sang putri secara besar-besaran. Mengetahui bahwa keluarga Ye akan segera mengadakan upacara leluhur, keluarga kerajaan Nordik bersiap untuk membuat pengecualian dan mengizinkan sang putri untuk datang ke Yanjing beberapa hari lebih awal untuk menghadiri upacara leluhur keluarga Ye sebagai calon menantu perempuan mereka. Setelah upacara leluhur, anggota keluarga kerajaan lainnya akan terbang ke Yanjing untuk menghadiri perjamuan pertunangan mereka, di mana pernikahan tersebut akan diumumkan secara resmi kepada publik. Bagi Ye Zongquan, begitu berita pernikahan diumumkan, ketenaran keluarga Ye akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat ini, jaring langit dan bumi sudah terbentang menuju keluarga Ye? Bab 3205. Putri keluarga kerajaan Nordik itu segera mengkonfirmasi rencana perjalanannya. Dia akan berangkat ke China dalam waktu 2 hari, dan rencana perjalanan direncanakan untuk tinggal bersama keluarga Ye selama beberapa hari, dan menunggu hari Qingming untuk menghadiri ritual leluhur bersama keluarga Ye. Setelah itu anggota kerajaan lainnya keluarga terbang ke Yanjing. Sang putri kemudian tinggal di Buckingham Palace Hotel di Yanjing bersama keluarga kerajaan lainnya. Dan upacara pertunangannya dengan Ye Feng juga akan diadakan di Buckingham Palace Hotel. Jadi, Ye Zongquan membawa Tang Sihai untuk membahas masalah ini dan berkata, "Sihai, Putri Nordik akan berada di sini lusa, jadi kamu harus bergegas dan membawa orang untuk mengatur semuanya di rumah." Tang Sihai berkata, "Jangan khawatir, Tuan, saya sudah mengerjakannya."
Ye Zongquan mengangguk puas. Sambil tersenyum, dia berkata, pada upacara leluhur ini, saya akan mengumumkan pernikahan Fenger dengannya di depan semua kerabat langsung dan agunan keluarga Ye. Sebagai keluarga domestik pertama yang menikah dengan keluarga kerajaan Eropa, keluarga Ye saya pasti akan memiliki reputasi yang bagus. Tang Sihai segera berkata dengan hormat, pernikahan dengan keluarga kerajaan Nordik ini akan sangat membantu masuknya keluarga Ye ke Eropa, dan mungkin menjadi titik terobosan berikutnya bagi keluarga Ye. Selamat, Tuan. Ye Zongquan tersenyum sedikit, mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara, pasti akan ada bantuan, tetapi titik terobosan belum mungkin. Monarki konstitusional ini, keluarga kerajaan tidak memiliki hak politik, apa yang mereka miliki hanyalah popularitas dan beberapa perlakuan khusus, untuk mengandalkan mereka dan membawa kita terobosan besar, kemungkinannya tipis. Hal utama yang saya cari adalah lapisan tambahan dari dukungan kerajaan yang akan membuat pasar Eropa mempercayai kami dan tidak terlalu waspada, sehingga ketika Fenger pergi ke Eropa Utara di masa depan. Jika putra Feng pergi ke Skandinavia, dia akan dianggap sebagai menantu lokal, yang akan memberi kita beberapa kemudahan, tapi itu saja. Jika kita ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat, kita masih harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, Tang Sihai setuju. Selama Tuan Muda Feng dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan baik, peluang kita untuk sukses di Eropa akan jauh lebih baik. Ye Zongquan mengangguk sedikit, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebenarnya, saya pikir apa yang saya nantikan lebih dari pernikahan Feng adalah pengakuan Chen atas leluhurnya. Tuan Muda Chen, Tang Sihai bertanya dengan heran, kali ini. Apakah mengizinkan Tuan Muda Chen untuk mengakui leluhurnya dan secara resmi kembali ke keluarga Ye? Ye Zongquan berkata tanpa ragu, itu benar. Itu rencanaku. Mengatakan itu, Ye Zongquan menambahkan, fakta bahwa putra Chen bersedia datang ke ritual leluhur kali ini adalah sinyal baginya untuk tenang dengan keluarga Ye. Ini juga merupakan kesempatan baginya untuk kembali ke keluarga Ye. Dia telah jauh dari keluarga Ye terlalu lama dan memiliki sedikit kasih sayang untuk keluarga Ye, yang dapat saya mengerti, tetapi tanpa kasih sayang, dia telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Tang Sihai sibuk berkata, Tuan, mungkin tidak mudah untuk membiarkan Tuan Muda Chen kembali ke keluarga Ye sekarang. Lagi pula, Tuan Muda Chen masih memiliki seorang istri di Jinling, dan koneksi serta kariernya pada dasarnya ada di Jinling. Secara pribadi saya pikir yang terbaik adalah berpikir panjang dan keras tentang masalah ini. Jadi bagaimana jika kamu punya istri? Ye Zongquan berkata dengan ekspresi serius, niat awal saya adalah untuk memikirkannya dalam jangka panjang. Itu sebabnya saya tidak memiliki sikap keras pada awalnya dan memintanya untuk kembali, tetapi malah mengambil 200 miliar untuk membeli grup Dihau untuknya. Saya awalnya berpikir bahwa setelah dia mendapatkan kembali identitasnya dan memiliki grup Dihau. Saya awalnya berpikir bahwa setelah dia mendapatkan kembali identitasnya dan memiliki grup kekaisaran, dia akan dapat menyadari perbedaan antara dia dan Xiao Churan itu dan meninggalkannya, wanita atas kemauannya sendiri. Bab 3206. Tapi yang tidak kuduga adalah setelah sekian lama, dia belum bercerai. Katamu, apakah dia berencana untuk hidup dengan Xiao Churan itu selama sisa hidupnya? Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, hal-hal seperti perasaan bukanlah sesuatu yang dapat kita pengaruhi. Saya pikir Anda masih harus menghormati pilihan Tuan Muda Chen. Ye Zongquan melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, sebagai kepala keluarga Ye, saya benar-benar tidak dapat menerima cucu saya sendiri, menikahi wanita yang lahir buruk seperti itu. Mengatakan itu, Ye Zongquan berkata dengan sedikit emosi, ketika saya mengatakan bahwa Xiao Churan memiliki asal-usul yang buruk, itu bukan hanya karena segmen keluarga Xiao itu benar-benar terlalu rendah. Bahkan lebih karena, kakek Xiao Churan itu, awalnya, dia adalah masih menjadi budak keluarga dari keluarga Ye kita. Kamu bilang, keluarga besar mana yang akan membiarkan cucu mereka menikahi cucu dari budak mereka sendiri sebagai istrinya? Bukankah itu mencoreng wajah leluhur tua? Jadi, apapun yang terjadi, Chener harus menceraikan wanita itu. Tang Sihai angkat bicara dan menasihati, Tuan, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Saya pikir Anda harus memberi Tuan Muda Chen sedikit lebih banyak waktu dan biarkan dia menyelesaikan masalah ini sendiri.
Ye Zongquan berkata dengan serius, saya awalnya memikirkan hal yang sama, mengingat Chener dan saya tidak bertemu selama bertahun-tahun dan tidak memiliki dasar kasih sayang yang normal antara kakek nenek dan cucu. Itu sebabnya saya tidak memaksanya untuk menceraikan dan kembali ke keluarga Ye sejak awal, dan aku memberinya grup Dihao hanya untuk membiarkannya meninggalkan Xiao Churan atas inisiatifnya sendiri. Tetapi sekarang sepertinya aku telah membodohi diriku sendiri. Semula, dalam persepsi Ye Zongquan, begitu kesenjangan kelas yang besar telah dibuat antara seorang pria dan seorang wanita, hanya masalah waktu sebelum mereka berpisah. Begitu Ye Chen memiliki uang, kekuasaan, dan status, dia mungkin akan kehilangan minat pada Xiao Churan sendiri, dan mungkin hanya akan memberi Xiao Churan pembayaran pesangon untuk menyingkirkannya, dan kemudian mengakhiri pernikahan di antara mereka sepenuhnya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan? Ye Chen telah menyeret kakinya begitu lama, tapi dia belum menceraikan Xiao Churan. Apalagi menurut beberapa informasi yang tersebar ia terima. Tampaknya Ye Chen juga tidak berniat menceraikan Xiao Churan. Meskipun Gu Qiuyi sudah diidentifikasi dengan dia masih belum menceraikan Xiao Churan. Ini membuat Ye Zongquan merasa agak tidak nyaman. Memikirkan hal ini, Ye Zongquan berkata dengan agak tertekan, aku sedang menonton berita hiburan tempo hari. Dia pergi jauh-jauh ke Jinling untuk konser, dan itu juga pada hari ulang tahun Chen, jadi dia tidak perlu pergi ke Jinling, pikirkanlah untuk mengakui cintanya pada putra Chen. Tapi bagaimana dengan Chener? Bukankah dia masih belum bercerai dari Xiao Churan? Gadis keluarga Gu dan Chener sudah menikah. Fakta bahwa Chener bahkan tidak peduli tentang ini adalah bukti bahwa dia tidak ingin bercerai sama sekali. Tang Sihai secara alami tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Jadi dia berbicara, Tuan, saya mengerti perasaan Anda, tetapi apakah Anda sudah memikirkannya? Karakter Tuan Muda Chen sangat mirip dengan Tuan Muda Chang Ying. Jika Anda memaksanya untuk melakukan sesuatu, dia tidak mau melakukannya, kemungkinan dia akan menolak sampai akhir. Ye Zongquan berkata dengan suara dingin, aku hanya takut dia akan melawan, itu sebabnya aku tidak pernah memaksanya, tapi kali ini aku tidak bisa terus bersamanya. Aku harus menekannya bagaimanapun caranya, untuk ritual leluhur ini, jika tidak, masalah ini mungkin tidak akan pernah berjalan seperti yang saya inginkan. Berbicara di sini, dia berdiri, menatap keluar jendela dan berkata dengan serius, Fenger menikahi putri Nordik dan Chener menikahi putri satu-satunya keluarga Gu. Begitu dua pernikahan ini terjadi, kekuatan keluarga Ye akan sepenuhnya melampaui itu. Dari keluarga Su dan menjadi keluarga nomor satu di Tiongkok, jadi saya tidak boleh membiarkan ada yang salah dalam kedua hal ini. Bab 3207. Di mata Ye Zongquan, kali ini di upacara leluhur, meskipun dia menantikan Ye Feng dan pernikahannya, yang paling dia hargai, dalam analisis terakhir, adalah Ye Chen. Keluarga kerajaan memang punya uang, dan mereka memang memiliki status dan wajah, tetapi harta dan status mereka semuanya hanya bisa dianggap sedang hingga tinggi. Jadi, semua hal dipertimbangkan, keluarga kerajaan adalah jack of all trades, cukup baik dalam semua aspek, tetapi tidak ada yang luar biasa atau luar biasa. Jika kita benar-benar ingin membandingkan kekuatan keseluruhan, 10 putri kerajaan Nordik mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Gu Qiuyi. Lagi pula, meskipun keluarga kerajaan Eropa tidak sebesar Timur Tengah, setidaknya ada beberapa anak dalam sebuah keluarga. Tetapi Gu Qiuyi adalah putri tunggal yang layak, bagaimana seorang putri kerajaan dapat dibandingkan? Tang Sihai telah mengikuti Ye Zongquan selama bertahun-tahun dan tentu saja tahu apa yang direncanakan Ye Zongquan. Tetapi selama bertahun-tahun, Ye Zongquan memiliki sedikit pemahaman tentang Ye Chen dan tidak tahu karakter dan gaya tindakan Ye Chen, tetapi Tang Sihai tahu. Selama bertahun-tahun, Ye Chen telah tumbuh hampir di bawah pengawasan Tang Sihai. Meskipun Tang Sihai tidak pernah mengganggu pendidikan Ye Chen, dia juga tidak dengan sengaja mengatur pendidikan Ye Chen, dia sangat jelas tentang situasi Ye Chen. Dengan pemahamannya tentang Ye Chen, dia tahu betul bahwa rencana Ye Zongquan untuk Ye Chen tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Namun, dia juga samar-samar khawatir di dalam hatinya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, jika Tuan Muda Chen terus gagal memberikan tuannya apa yang dia inginkan, apakah Tuan akan berbalik melawan Tuan Muda Chen dan akankah dia mengambil grup Dihao kembali dari Tuan Muda? Tuan Chen, jika keluarga Ye mengambil grup Dihao dan Tuan Muda Chen tidak mau menikahi Gu Qiuyi,
maka aset keluarga Gu juga akan bergesekan dengannya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Memikirkan hal ini, hati Tang Sihai menjadi semakin khawatir. Jadi, dia memandang Ye Zongquan dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan, setelah berusaha keras untuk menemukan Tuan Muda Chen, apakah itu karena Anda ingin dia menikahi gadis kecil dari keluarga Gu itu?" Tentu saja tidak. Ye Zongquan melambaikan tangannya dan berkata dengan sedikit emosi, "Bagaimanapun, Chener adalah cucuku dan garis keturunan keluarga Yeku. Sebagai kepala keluarga Ye, aku harus mengizinkannya kembali ke keluarga Ye, sehingga saya bisa menjadi layak bagi Chang Ying dan leluhur keluarga Ye. Adapun apakah dia menikahi gadis dari keluarga Gu itu atau tidak, pada akhirnya, ini hanya tentang masa depannya sendiri, dan semua yang saya, sebagai seorang kakek, mulai dari, adalah untuk mendoakan yang terbaik untuknya." Dikatakan. Ye Zongquan menghela nafas ringan dan berkata dengan serius, "Saya harap dia bisa mengerti niat baik saya." Ketika Tang Sihai mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa Ye Zongquan baru saja mengucapkan kata-kata ini. Nyatanya, itu semua hanya akting. Tapi yang membuatnya gugup adalah Ye Zongquan benar-benar bertingkah di depan dirinya sendiri. Apa tujuan melakukan ini? Secara alami, dia berharap dia akan tertipu olehnya dan kemudian menyampaikan apa yang baru saja dia katakan kepada Ye Chen. Oleh karena itu, Tang Sihai segera mengerti bahwa Ye Zongquan sudah memiliki keraguan tentang dirinya sendiri. Setidaknya, di dalam hatinya, dia pasti sudah berpikir bahwa posisinya lebih condong ke Ye Chen. Alih-alih dia. Karena itu, Tang Sihai hanya bisa menghela nafas dengan kaku. "Apa yang Anda katakan, Tuan, saya yakin Tuan Muda Chen dia akan mengerti Anda." Ye Zongquan mengangguk puas, dan kemudian melambaikan tangannya ke arahnya. "Tidak apa-apa. Kamu mundur, aku akan istirahat sebentar." "Bagus." Tang Sihai segera membungkuk hormat dan berkata, "Tuan, Anda dapat menelepon saya kapan saja Anda membutuhkan sesuatu." Ye Zongquan memperhatikan Tang Sihai meninggalkan ruangan, wajahnya berangsur-angsur menjadi kayu dalam ekspresi. Bab 3208. Ketika dia memikirkan Ye Chen, dia tidak benar-benar memiliki perasaan. Bagaimanapun, Ye Chen telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun sehingga cinta kakek dan cucunya telah lama memudar untuknya. Selain itu, dia selalu sedikit khawatir tentang Ye Chen di dalam hatinya. Khawatir Ye Chen akan marah padanya karena kematian orang tuanya. Jadi, membawa Ye Chen kembali sebenarnya hanya akan menyakitinya, tidak baik. Dia sendiri tahu betul di dalam hatinya bahwa menemukan Ye Chen kembali kemungkinan besar akan mendapatkan kembali serigala bermata putih. Namun, alasan mengapa dia bersikeras agar Ye Chen kembali untuk mengakui leluhurnya, tahu betul bahwa ini masalahnya, dan bahkan memohon Ye Chen dengan cara yang rendah untuk melakukannya. Alasan utamanya sebenarnya karena pengalamannya di Singapura 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, Ye Zongquan pergi ke Swedia untuk menghadiri pertemuan puncak kewirausahaan. Itu adalah acara untuk pengusaha top dunia. Tidak lebih dari 5 pengusaha di China yang benar-benar memenuhi syarat untuk diundang, dan dia salah satunya. Mereka yang datang dari negara lain juga merupakan perwakilan dari keluarga besar teratas dengan aset triliunan dolar, dan Ye Zongquan pada waktu itu. Di puncak itu, kekuatannya hanya bisa digolongkan sebagai sedang. Selain dia, konglomerat top dari AS dan Jepang, keluarga super bersejarah dari Eropa dan raksasa keuangan dari Rusia, salah satu dari mereka, berada di atasnya dalam kekuatan. Alasan mengapa begitu banyak taipan papan atas menghadiri pertemuan puncak ini adalah karena ada 3 direktur pelaksana di belakangnya. Semua orang yang menghadiri KTT melakukannya atas nama ketiga managing direktor ini, dan mereka semua sangat ingin lebih dekat dengan mereka. Ketiga managing direktor ini adalah perwakilan dari 3 orang kaya dunia. Salah satunya adalah perwakilan dari keluarga kerajaan Timur Tengah, satu adalah perwakilan dari keluarga Rothschild, dan yang lainnya adalah perwakilan dari keluarga An. Satu dari masing-masing dari 3 keluarga menjabat sebagai direktur eksekutif KTT. Masing-masing dari 3 keluarga adalah direktur pelaksana KTT, dan masing-masing memiliki hak veto. Dengan kekuatan dan pengaruh mereka, ketiga keluarga telah mengumpulkan banyak sumber daya, dan karena itu, semua pengusaha ingin berbaur dalam pertemuan puncak ini. Ye Zongquan juga ingin mencampur beberapa sumber daya dan kontak di puncak,
dan kebetulan, orang yang dikirim oleh keluarga An untuk menjadi direktur eksekutif kebetulan adalah paman Ye Chen sendiri. Seorang Kaifeng. Secara alami, Ye Zongquan tahu bahwa keluarga An selalu membencinya, tetapi bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi saudara, dan dia tahu bahwa paman Ye Chen, An Kaifeng, sangat dekat dengan ibu Ye Chen, jadi dia dengan nakal mencoba mendekatinya. Seorang Kaifeng. Ketika Ye Zongquan, yang satu generasi lebih tua, mengambil inisiatif untuk meminta pertemuan dengan An Kaifeng bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertemu dengannya, tetapi hanya meminta anak buahnya untuk memberitahunya bahwa dari semua orang yang bermarga Ye, dia hanya tahu satu, dan itu adalah darah dan daging saudara perempuannya An Chengqing, Ye Chen. Selain dia tidak akan bertemu siapapun yang bermarga Ye. Sikap An Kaifeng membuat Ye Zongquan menyadari bahwa cucunya, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sebenarnya adalah satu-satunya penghubung yang tersisa antara keluarga Ye dan keluarga An. Awalnya, dia berpikir bahwa keluarga An selalu memandang rendah keluarga Ye dalam sejuta cara, dan bahkan tidak mau mengakui hubungan mertua di antara mereka. Dia bahkan sudah memikirkan itu. Keluarga An juga tidak boleh memandang rendah Ye Chen, bagaimanapun juga, mereka selalu menentang pernikahan An Chengqing dengan Ye Changying, dan itu normal bagi mereka untuk memiliki sedikit kasih sayang pada anak An Chengqing dan Ye Changying. Namun, dia benar-benar tidak mengharapkan itu. Seorang Kaifeng benar-benar meninggalkan lapisan perak untuk keluarga Ye. Menurut pendapatnya, tidak peduli apakah kakek nenek Ye Chen merawat Ye Chen atau tidak, memiliki kata dari An Kaifeng ini sudah cukup. Ini karena, An Kaifeng telah lama ditunjuk sebagai penerus generasi berikutnya dari keluarga An. Merawatnya akan sama dengan merawat keluarga An. Ye Zongquan telah memimpikannya pasar luar negeri selama bertahun-tahun, tetapi benar-benar mengandalkan keluarga Ye itu sendiri, akan sulit untuk pergi ke luar negeri untuk berkembang. Keluarga An puluhan kali lebih kuat dari keluarga Ye, dan juga sangat kuat dan mapan di luar negeri. Jadi jika dapat mendapat bantuan dari keluarga An, secara alami akan dapat berjalan di tanah yang mulus. Oleh karena itu, dari sudut pandang Ye Zongquan, jika dia bisa membiarkan Ye Chen mengakui leluhurnya, biarkan dia menikahi Gu Qiuyi, dan bahkan biarkan dia pergi ke Amerika untuk menjalin hubungan dengan keluarga An, maka masa depan keluarga Ye akan cerah. Ini adalah motivasi inti bagi Ye Zongquan untuk mendapatkan kembali Ye Chen. Tetapi dia tidak memberi tahu siapapun tentang ini, bahkan Tang Sihai tidak tahu. Bab 3209. Masalah kembalinya tentara pemecah Wan ke Yanjing tidak diketahui orang lain di dunia luar selain Su Chengfeng. Namun, jauh sebelum Wan Bajun kembali ke Yanjing, dia sudah mengirim puluhan informan dari istana 10.000 naga untuk menyusup ke Yanjing. Para informan ini telah menyusup ke semua lapisan masyarakat di Yanjing dan sangat menyadari pergerakan semua keluarga besar di Yanjing. Ketika perjalanan putri kerajaan Nordik ditetapkan, berita segera menyebar ke Yanjing. Banyak keluarga besar yang iri dengan pernikahan keluarga Ye yang akan datang dengan keluarga kerajaan Nordik. Diperkirakan bahwa keluarga Ye telah mengambil kesempatan yang baik untuk memasuki Eropa. Lu Haotian, Raja Harimau berpakaian putih di bawah Wan Breaking Army, buru-buru mendatanginya dan berkata dengan hormat, "Hallmaster, berita baru saja diterima bahwa keluarga Ye telah menandatangani aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan Nordik, dan anak sulung mereka, putra dan cucunya, Ye Feng, akan menikah dengan putri tertua keluarga kerajaan Nordik, dan dalam waktu 2 hari, putri tertua itu akan tiba di Yanjing, dan dikatakan bahwa putri ini juga akan menghadiri pemujaan leluhur keluarga Ye, upacara." Putri sulung Nordik, Wan Bajun dengan jijik membolak-balik mulutnya dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, putri sulung ini tampaknya telah secara diam-diam dicopot dari tahta sejak lama, kan?" Lu Haotian mengangguk. "Kami memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang semua informasi tentang keluarga kerajaan di Eropa. Memang benar bahwa dia harus menjadi yang pertama dalam garis suksesi, tetapi saya tidak tahu persis apa alasannya dia ditinggalkan oleh keluarga kerajaan sejak lama." Wan Bajun mencibir, putra mahkota yang terlantar, terus terang, adalah seekor burung phoenix dalam kesusahan. Komoditas seperti itu di Eropa, tidak banyak keluarga besar yang bisa melihatnya, tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi harta karun ketika itu dikirim ke Cina. Lu Haotian berkata di samping, "Sepertinya keluarga Ye ingin menggunakan putri ini untuk membuka beberapa saluran di Eropa."
Wan Bajun berkata dengan nada menghina, dengan saya, aset dan bisnis keluarga Ye hanya akan semakin kecil dan buruk, dan tidak akan pernah membiarkan mereka menemukan kesempatan untuk memasuki Eropa. Setelah mengatakan itu, Wan Bajun berkata dengan suara dingin, Hao Tian, kamu segera mengatur seseorang untuk mendapatkan peti mati termurah dan paling rendah. Ketika saatnya tiba, aku ingin memberikan hadiah besar kepada keluarga Ye. Ya, Hallmaster, aku sedang dalam perjalanan. Tunggu sebentar. Wan Bajun memanggilnya dan berbicara, Anda memberitahu Chen Zhonglei bahwa sebelum tanggal 1 April jika tidak ada kemajuan di pihak Suriah, minta dia segera datang ke China dan pastikan untuk melapor kepada saya secara langsung di Yanjing pada tanggal 2 April. Petik 2. Membunuh Ye Lingshan di Festival Qingming adalah hal terpenting bagi Wan Bajun saat ini, tidak ada larangan. Pada saat itu, salah satu dari 4 raja pertempuran di bawah komandonya akan hilang. Itulah sebabnya dia meminta Chen Zhonglei untuk tiba di Yanjing pada tanggal 2 April lagi. Padahal masalah Suriah itu penting. Tapi di depan masalah ini, itu bukan apa-apa. Lu Haotian berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Hallmaster, aku akan menghubungi Raja Serigala Bermata Hijau nanti dan menyampaikan perintahmu padanya. Blokade frontal penuh Hall of 10,000 Dragons terhadap Hamid. Itu sudah berlangsung selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, Balai 10.000 Naga tidak mengirim pasukan untuk menyerang, tentara pemerintah tidak mengatur penembakan baru, dan Hamid tidak mengirim pasukan untuk menguji kebenaran. Kedua belah pihak benar-benar terjebak dalam tahap jalan buntu di mana sumur tidak menyeberangi sungai. Pekerjaan Hamid akhir-akhir ini sangat sibuk, sementara dia harus memerintahkan beberapa ribu tim teknik untuk meningkatkan konstruksi, dan pada saat yang sama, dia juga harus mengatur perwira penuhnya untuk menghadiri pelatihan perwira, menurut penjelasan Ye Chen. Dia secara aktif melatih perwira menengah untuk memperkuat cengkeramannya di seluruh tim. Di pihak Ye Chen, dia lega mendengar bahwa Hamid sekarang telah memasuki fase gencatan senjata. Setelah ini, ia fokus pada persiapan untuk kelompok transportasi laut. Su Ziyu mematuhi persyaratan kerjasama yang disepakati dengan Ye Chen dan membawa seluruh sumber daya grup pengiriman keluarga Su sebagai satu paket. Bab 3210. Untuk bekerja sama dengan Ye Chen, Nanae Ito juga secara pribadi masuk dan mendirikan usaha patungan dengan Su Ziyu. Ye Chen kemudian meminjam sebuah kata dari masing-masing nama keluarga mereka dan memberi perusahaan nama Isu Shipping. Perusahaan patungan ini seolah-olah merupakan perusahaan patungan antara keluarga Ito dan Su Ziyu, dengan keluarga Ito memegang 51% saham. Su Ziyu memegang 49%, tetapi kenyataannya, 51% saham yang dipegang oleh keluarga Ito dipegang atas nama Ye Chen. Grup pelayaran laut keluarga Su sebelumnya telah dikenai sanksi dan semua kualifikasi bisnisnya dicabut. Namun, karena keluarga Ito adalah perusahaan milik asing dan memiliki dokumen kualifikasi yang sempurna, sifat Isuzu Shipping kali ini juga telah menjadi perusahaan patungan yang dipimpin oleh asing. Semua sanksi sebelumnya dilewati untuk keluarga Su. Karena He Ziqiu memiliki lebih banyak pengalaman dalam manajemen bisnis daripada Su Ziyu, dan ayahnya, He Yuanjiang, berada di balik keputusan tersebut, He Ziqiu adalah CEO Isu Shipping. Su Ziyu, di sisi lain, adalah COO, atau Chief Operating Officer, Isu Lines. Dia dan He Ziqiu bekerja sama untuk mengelola perusahaan. Meskipun Ye Chen adalah pemegang saham pengendali perusahaan, dia masih berniat untuk menjadi orang yang lepas tangan dan tidak mengganggu operasi perusahaan dalam keadaan normal. Karena keluarga Ito saat ini adalah keluarga nomor 1 di Jepang. Dan Su Ziyu juga merupakan cucu dari keluarga Su, keluarga nomor 1 di Tiongkok, dan sebelumnya menjadi perhatian nasional karena apa yang terjadi padanya. Berita tersebut dia mengeluarkan grup pengiriman keluarga Su untuk bekerja dengan keluarga Ito kali ini segera menjadi halaman depan semua media berita utama segera setelah dirilis. He Ziqiu merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk memanfaatkan kesempatan untuk meluncurkan gelombang iklan gratis, jadi dia mengambil inisiatif untuk mendekati Ye Chen dan berencana untuk memilih hari yang baik. Dia mengambil inisiatif untuk mendekati Ye Chen, berencana untuk memilih hari yang baik untuk mengadakan konferensi pers untuk secara resmi mengumumkan pendirian jalur pengiriman Isuzu, sehingga membuat nama untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Ye Chen secara alami tidak memiliki masalah dengan ini,
jadi Hezekiah berdiskusi dengan Su Ziyu dan memutuskan untuk menyerang saat setrika panas dan mengadakan konferensi pers sesegera mungkin. Kebetulan Nanaiko Ito belum pergi, jadi para wanita itu duduk untuk membahas masalah itu. Jadi, setelah para wanita duduk dan mendiskusikan masalah ini, mereka memutuskan untuk membiarkan Nana Ito dan Su Ziao memimpin dan mengatur acara peluncuran besar-besaran di Buckingham Palace Hotel. Banyak media domestik dan internasional diundang ke acara peluncuran, dan Ye Chen, sebagai bos tersembunyi, diminta oleh para wanita untuk berada di sana untuk mendukung acara tersebut. Jadi, pada hari peluncuran, Ye Chen tiba di Istana Buckingham lebih awal untuk mempersiapkan konferensi pers hari ini. Untuk konferensi ini, Richard Chen secara khusus mendekorasi ulang aula perjamuan Istana Buckingham, dengan ruang yang cukup untuk menampung beberapa ratus jurnalis dan tamu. Selain wartawan media, banyak tokoh terkemuka di Jinling juga diundang ke tempat tersebut. Ketika Ye Chen tiba di Istana Buckingham, belum waktunya bagi para jurnalis dan tamu untuk masuk. Richard Chen datang ke pintu masuk utama untuk menyambutnya, dan setelah menyerahkan mobil Ye Chen kepada petugas parkir, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan muda, Nona Ito, Nona Su, Nona Song dan Nona Dia semua ada di ruang VIP, haruskah aku membawamu ke sana sekarang?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bawa aku ke sana." Chen Zekai buru-buru memimpin jalan, berbisik kepada Ye Chen saat dia berjalan, "Tuan muda, kepala pelayan Tang baru saja menelepon saya. Dia ingin saya mengkonfirmasi dengan Anda waktu kedatangan Anda di Yanjing." Ye Chen kemudian berkata, "Festival Qingming diadakan pada tanggal 5 April jadi bukankah saya akan tiba di Yanjing pada tanggal 4 April?" Chen Zekai sibuk berkata, "Butler Tang takut bahwa Anda hanya akan bersedia untuk pergi pada tanggal 4. Dia mengatakan bahwa upacara pemujaan leluhur akan dilakukan pagi-pagi pada tanggal 5 April dan upacara pemujaan leluhur yang begitu besar. Biasanya kamu harus mengkonfirmasi semua ritual leluhur 2 atau 3 hari sebelumnya, dan kemudian pertemuan keluarga harus diadakan, dan kamu juga harus hadir saat itu." Ye Chen memikirkannya dan berkata, "Biarkan saja mereka mengatur upacaranya. Saya akan menghindarinya dan memesan bagaimana saya harus datang ketika saatnya tiba." Richard Chen menjelaskan, "Tuan muda, pelayan Tang tahu bahwa Anda tidak benar-benar ingin pergi ke sana lebih awal, tetapi dia masih meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia berharap Anda dapat datang ke Yanjing pada tanggal 3 April dan Anda tidak harus menghadiri pertemuan keluarga sebelumnya, tetapi tanggal 4 April adalah pertemuan terakhir sebelum upacara leluhur. Jadi Anda sebaiknya berada di sana, ada banyak ritual dan proses yang sangat membosankan yang terlibat, dan jika kita tidak melakukannya berkomunikasi dengan baik sebelumnya, kami cukup khawatir akan terjadi kesalahan." Ye Chen ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke sana pada tanggal 3 April. Bab 3211. Awalnya, dalam rencana Ye Chen, yang harus dia lakukan adalah pergi ke Gunung Yeling di pagi hari Festival Qingming pada tanggal 5 April untuk menghadiri ritual leluhur. Setelah menghadiri ritual leluhur, dia akan kembali ke Jinling secara langsung dan tidak perlu terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Ye. Namun, karena Tang Sihai ingin dia pergi ke sana lebih awal, tidak ada salahnya pergi ke sana lebih awal. Meskipun Ye Chen agak jijik oleh semua anggota keluarga Ye, dia masih sangat mempercayai Tang Sihai. Ketika Ye Chen tiba di pintu masuk ruang VIP bersama Richard Chen, Su Ziyu berdiri di koridor di telepon. Ketika dia melihat Ye Chen datang, mereka saling memandang dan Ye Chen dapat melihat bahwa dia memiliki kerutan di wajahnya dan sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Dengan itu, dia berkata di telepon, "Kakek, saya agak sibuk sekarang, saya akan menghubungi Anda setelah peluncuran." Setelah mengatakan itu, dia hanya menutup telepon dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Kamu di sini, Engong." Melihat dia tidak dalam kondisi yang benar, Ye Chen membuka mulutnya dan bertanya, "Nona Su, apakah ada yang salah?" Su Ziyu ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Yang mulia, bisakah saya berbicara dengan Anda sendirian?" Ye Chen mengangguk, lalu berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, kamu masuk dulu, aku akan berbicara dengan Nona Su." Chen Zekai berkata, "Tuan muda, beberapa ruang tunggu berikutnya kosong, tempat itu kosong hari ini,
Anda dan Nona Su dapat menemukan ruang untuk berbicara secara detail, toh kita masih punya setengah jam sebelum peluncuran. Oke. Ye Chen menoleh ke Su Ziyu dan berkata, Nona Su, ayo pergi ke ruang tunggu di dalam. Su Ziyu mengangguk dengan tergesa-gesa, oke. Ye Chen dan Su Ziyu pergi ke ruang paling dalam. Dan tepat setelah masuk, Su Ziyu berkata dengan tidak sabar, Yang Mulia, saya melihat siaran pers dari CNN 2 hari yang lalu pagi ini, dan mereka mengatakan bahwa organisasi tentara bayaran top dunia, 10 kuil 1000 naga, telah mengalami kekalahan besar di Suriah, kehilangan ribuan orang, dan orang yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka adalah kelompok oposisi Suriah bernama Hamid Chief. Saya ingin bertanya, apakah ayah saya ada di pangkalan Hamid ini? Ye Chen mengangguk dan dengan anggun mengakui, benar, ayahmu memang ada di tempat Hamid. Mengatakan itu, Ye Chen sedikit terkejut dan bertanya, masalah ini telah berlalu selama beberapa hari, dan kamu baru mengetahui beritanya. Su Ziyu berkata, masalah ini belum banyak dilaporkan di China, hanya saja situasi di Suriah agak bergejolak, saya mengetahuinya pagi ini di situs web berita luar negeri. Dia bertanya dengan gugup, Pak, ayah saya tidak dalam bahaya di Suriah, kan? Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Pertahanan di Hamid masih sangat kuat, keselamatan pribadi ayahmu benar-benar terjamin. Su Ziyu berkata, tetapi saya mendengar bahwa kuil 10.000 naga, membuat perjanjian dengan pemerintah Suriah untuk membantu mereka membersihkan semua Suriah dari pasukan oposisi dan kemudian mendirikan pangkalan tentara bayaran mereka sendiri di Suriah. Jika itu benar, mereka pasti akan berusaha keras untuk melenyapkan Hamid itu. Bab 3212. Bagi Su Ziyu, meskipun dia memiliki banyak kritik tentang praktik ayahnya, tetapi bagaimanapun juga, kekerabatan darahnya ada di sini, jadi setelah mengetahui bahwa situasi di Suriah sangat kritis, dia paling khawatir tentang keselamatan ayahnya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Anda mendengar bahwa kuil 10.000 naga akan mendirikan pangkalan tentara bayaran. Su Ziyu berkata, aku baru saja menelepon kakek. Awalnya aku ingin bertanya padanya secara menyamping seberapa banyak yang dia ketahui tentang Suriah dan kuil 10.000 naga. Lagi pula itu adalah pertama kalinya aku mendengar kata-kata 10.000 naga. Tempel, dan dialah yang memberitahuku ini. Ye Chen terkejut dan bertanya, apakah Su Chengfeng memiliki hubungan lain dengan kuil 10.000 naga? Aku tidak yakin tentang itu. Su Ziyu berkata, aku belum pernah mendengarnya berbicara tentang aula 10.000 naga sebelumnya, tetapi barusan di telepon, dia tampaknya sedikit hiper tentang aula 10.000 naga dan cukup emosional. Aneh. Ye Chen mengerutkan kening, kuil 10.000 naga telah berkembang di daerah yang dilanda perang, dan negara selalu damai, jadi orang biasa benar-benar tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendengar tentang mereka. Bagaimana Su Chengfeng tahu begitu banyak, bahkan tentang apa kerjasama antara kuil 10.000 naga dan pihak Suriah? Su Ziyu berkata, mungkin dia memiliki saluran yang cukup berpengetahuan. Ye Chen mengangguk dan tidak terus memikirkan masalah ini di permukaan, tetapi dia merasa dalam hatinya bahwa Su Chengfeng dan kuil 10.000 naga pasti memiliki semacam hubungan, jadi dia juga mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia pasti ada hubungannya. Hati-hati dan waspada. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada Su Ziyu, sejauh yang saya tahu, ayahmu masih relatif aman saat ini, bahkan jika balai 10.000 naga ingin mengambil Hamid, mereka harus mempersiapkan setidaknya setengah tahun atau lagi, sambil bersiap untuk mengorbankan puluhan ribu orang, belum lagi mereka hanya mengelilingi Hamid tetapi tidak melawannya sekarang, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir dulu. Su Ziyu berkata dengan wajah memohon, Yang Mulia, tolong biarkan ayahku kembali, meskipun dia telah melakukan banyak kesalahan, tetapi bagaimanapun juga, kejahatannya tidak sampai mati, bahkan jika kamu membawanya kembali ke Jinling dan menempatkannya di bawah hukuman, tahanan rumah di Istana Buckingham. Ye Chen menolak tanpa ragu-ragu, tidak mungkin. Di mataku, Su Soudao tidak bersalah sampai mati, hanya karena dia mengorganisir aliansi anti-Ye, aku bisa membunuhnya sebagai hal yang biasa. Su Ziyu berkata dengan mata merah, ayahku memang telah melakukan banyak kesalahan dan harus membayar kesalahannya, tetapi tempat di Suriah itu terlalu berbahaya,
berita mengatakan bahwa jumlah orang yang terbunuh dan terluka dalam pertempuran di sana, beberapa ribu. Aku khawatir dia tidak akan bisa menunggu sampai aku menjadi kepala keluarga Su sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ye Chen memandang Su Ziyu dan berkata dengan ekspresi serius, setiap orang harus mengambil risiko dan membayar harga untuk apa yang telah mereka lakukan. Saya mengirim ayahmu ke Suriah sebagai hukuman saya untuknya, dan jika dia bertemu dengan alam atau manusia yang tidak dapat dikendalikan, membuat bencana dalam proses menerima hukuman ini, maka hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki nasib buruk sendiri. Su Ziyu ingin terus bertarung dengan Ye Chen, tetapi dia ragu sejenak dan menyerah. Dia memandang Ye Chen dan bertanya, Yang Mulia, Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan ayah saya pergi ke kuburan orang tua Anda untuk meminta maaf pada King Ming, dan bahwa Anda akan membiarkan dia menandatangani perjanjian perceraian dengan ibu saya pada waktu itu. Tapi sekarang, bahwa markas Hamid telah dikelilingi oleh kuil 10.000 naga, dan orang-orang di kuil 10.000 naga benci membunuh mereka semua, dalam keadaan seperti itu, bisakah ayahku tetap keluar? Ya, Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika aula 10.000 naga tidak berhenti mengelilingi Hamid, maka saya secara pribadi akan pergi ke Suriah dan membawanya kembali. Ketika Su Ziyu mendengar ini, matanya yang indah langsung berbinar, seolah-olah dia telah melihat harapan. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Ye Chen menambahkan saat ini, tapi aku akan mengirimnya kembali setelah ini selesai. Kamu, Su Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Yang Mulia, jika kamu telah memutuskan untuk pergi ke Suriah sendiri untuk membawanya kembali, mengapa kamu mengambil risiko mengirimnya kembali? Apakah kamu sendiri tidak takut akan bahaya? Ye Chen berkata dengan ekspresi dingin, ada bahaya di mana-mana, tetapi saya tidak akan mengubah prinsip saya karena saya khawatir tentang bahayanya. Bab 3213. Su Ziyu menatap mata Ye Chen yang tak tergoyahkan dan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Pada saat ini, ada beberapa perasaan bersalah jauh di dalam hatinya. Bahkan, dia juga tahu bahwa apa yang Ye Chen katakan adalah kebenaran. Jika bukan karena dia dan Su Ruoli, ayahnya Su Soudao tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Suriah untuk hidup. Fakta bahwa dia bisa pergi ke Suriah sudah menjadi tanda keterbukaan Ye Chen padanya. Agak terlalu berlebihan baginya untuk memohon pada Ye Chen untuk mundur selangkah pada saat ini. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan malu, maaf, tuanku, ini salahku, ketika Anda membuat keputusan ini, saya menerima persyaratan kontrak 3 tahun Anda. Saya seharusnya tidak kembali saat ini untuk memintamu untuk mundur selangkah lagi. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, bagaimanapun, dia adalah ayahmu, hanya manusiawi bagimu untuk memohon padanya. Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berbicara, baiklah, itu saja untuk saat ini, peluncuran akan segera dimulai, kamu masih harus bersiap. Bagus. Su Ziyu mengangguk dan berkata, aku akan membahas pidato dengan Nona Ito lagi. Pada saat ini, Ye Chen juga berpikir dalam hatinya, sepertinya aku harus pergi ke Suriah lagi dalam 2 hari ke depan. Ye Chen berpikir bahwa akan mudah untuk pergi ke Suriah sendirian. Dia masih bisa menggunakan cara ketinggian rendah yang sama untuk membuka parasutnya terakhir kali, dan aku yakin dia bisa dengan mudah melewati pengepungan kuil 10.000 naga. Namun, jika dia ingin membawa Su Soudao keluar di bawah pengepungan lebih dari 10.000 orang, itu pasti bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk pergi ke sana lebih awal dan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan melihat apakah ada jalan keluar yang baik. Kalau tidak, jika ritual leluhur ditunda dan Su Soudao tidak diizinkan pergi ke makam orang tuanya untuk mengakui kesalahannya, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang tuanya? Selain itu, Ye Chen sedikit banyak khawatir apakah pertahanan Hamid dapat menahan serangan 10.000 hingga 20.000 tentara kuil 10.000 naga. Jika, setelah jangka waktu tertentu, balai 10.000 naga melihat bahwa pengepungan tidak berhasil, dan menjadi mata merah, dan bersedia membayar ribuan dan ribuan orang bersama-sama dengan tentara pemerintah untuk menghabisi Hamid, maka Hamid mungkin benar-benar tidak bisa menahannya. Jadi dia pergi ke sana sedini mungkin untuk memastikan bahwa kedua hal itu dilakukan, dan untuk menghindari tidur malam yang panjang di masa depan. Ye Chen dan Su Ziyu tiba di ruang VIP bersama-sama, di mana Ito Nanaezi, Song Wanting, dan Hezikiu sedang duduk di sofa saat ini.
Ketika dia melihat Ye Chen masuk, kegembiraan tiba-tiba melonjak di matanya dan dia dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chen-kun, kamu di sini." Ye Chen memberi isyarat padanya dengan senyum tipis, dan He Ziqiu juga berdiri, sedikit gugup dan malu, dan berkata, "Tuan Ye, Anda di sini." Ketika Song Wanting melihat Ye Chen, dia juga bangkit dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini." Ye Chen tersenyum pada beberapa orang dan menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Nanti, kami harus bekerja keras agar kalian semua mengatur konferensi ini dengan benar. Saya yakin peluncuran hari ini akan sangat mengesankan." Bab 3214. Song Wanting tidak bisa menahan tawa, "Tuan Ye, Anda terlalu pandai memuji kami. Jika Anda ingin berbicara tentang kecantikan nasional, ketiganya adalah..." Ito Nana-chan langsung berkata, "Kamu terlalu rendah hati, Kakak Wanting. Dari kami bertiga, kamu yang paling feminim." Song Wanting tidak bisa menahan tawa, "Oh, Nana-chan, kamu belum belajar apapun setelah menghabiskan begitu banyak hari di Tiongkok, tetapi kamu telah belajar seni menampilkan pertunjukan." Ito Nana-chan mengedipkan mata nakal dan berkata sambil tersenyum, "Seorang guru terkenal menjadi murid yang baik, jadi aku harus meningkat saat aku belajar darimu setiap hari." Ye Chen tertawa, "Kalian harus berhenti membual tentang satu sama lain. Jika Anda masih sangat tidak ortodoks pada peluncuran nanti, orang luar pasti akan berpikir bahwa Iso Shipping adalah perusahaan yang sangat tidak dapat diandalkan." Ito Nanaiko tertawa, "Ye Chen, dengan Ziqiu, CEO yang sangat cakap, orang-orang di luar pasti tidak akan meragukan kekuatan Isu Shipping." Ye Chen berkata dengan santai, "Kalau begitu kamu dapat kembali dan berdiskusi dengan ayahmu, dan mengintegrasikan bisnis keluarga itu dalam pengiriman juga, sehingga kami bertiga dapat bekerja sama untuk menjadikan Isu Shipping grup pengiriman teratas di dunia, dan mungkin go public di AS di masa depan." Ketika Nanae Ito mendengar ini, matanya berbinar dan dia berkata, "Itu ide yang bagus. Daripada hanya berpura-pura menjadi pemegang saham, kita harus benar-benar terlibat. Aku akan berbicara dengan ayah ketika kita kembali, aku yakin, dia tidak akan mempermasalahkannya." Su Ziyu juga berkata dengan serius, "Saya juga merasa bahwa proposal yang mulia sangat layak. Jika ketiga perusahaan memiliki usaha patungan, maka yang mulia akan memegang 34% saham, dan Nana-chan dan saya masing-masing akan memegang 33%. He Ziqiu berkata dengan penuh semangat, "Jika kita benar-benar dapat mencapai penggabungan tiga arah seperti itu, maka kita akan menjadi tak terkalahkan di seluruh Asia, dan penggabungan seperti itu akan mendatangkan lebih banyak manfaat bagi kita bertiga daripada kerugian. Tidak hanya kita akan dapat menyatukan kekuatan kita dan bersatu satu sama lain, tetapi kita juga akan dapat menghindari konflik internal yang disebabkan oleh persaingan antara satu sama lain." Dua perangkat lunak pemanggil taksi domestik bersaing untuk mendapatkan uang setiap hari, tetapi mereka berdua membunuh 1.000 musuh dan kehilangan 1.000 diri mereka sendiri. Siapapun yang memiliki lebih banyak darah, siapa yang akan bertahan sampai akhir. Namun, model bisnis ini, yang bertahan sampai akhir, bahkan jika bulan kemenangan adalah kemenangan yang menyedihkan, saya khawatir saat itu sudah sekarat, mudah bagi orang lain untuk memanfaatkan situasi, itu saja, mengapa mereka memilih untuk bergabung. Setelah kedua belah pihak bergabung, mereka tidak hanya tidak harus bertarung sampai mati, tetapi mereka bahkan mampu mengkonsolidasikan sumber daya mereka dan membentuk posisi dominan yang hampir monopoli, langsung menekan semua pesaing lain di industri ini ke tepi kematian, sementara mereka sendiri dapat menggunakan posisi dominan absolut mereka untuk terus menaikkan harga, sehingga harga mereka menjadi semakin mahal dan layanan mereka semakin buruk selama bertahun-tahun, karena alasan ini. Begitu kata-kata He Ziqiu keluar dari mulutnya, Su Ziyu segera berkata, "Jika kita menggabungkan upaya kita untuk membentuk posisi dominan mutlak, kita pasti akan dapat mempengaruhi harga pengiriman sampai batas tertentu juga." Ye Chen tersenyum, "Biarkan Nanaiko kembali dan berbicara dengan Tuan Ito tentang kelayakan masalah ini, dan jika Tuan Ito tertarik, beberapa dari Anda akan mengerjakan detailnya ketika saatnya tiba, saya tidak akan terlibat." Ito Nana-chan sedang sibuk berkata, "Tuan Ayah belum meninggalkan China, dia sendiri berada di Istana Buckingham, hanya saja karena kesehatannya, dia tidak terlalu ingin tampil di mata publik, jadi dia tidak turun untuk peluncuran. Nanti ketika peluncuran selesai, saya akan pergi ke dia dulu dan bertanya apa yang dia inginkan."
Ye Chen mengangguk, itu lebih baik, mungkin kamu bisa makan siang bersama di siang hari dan membicarakan masalah ini sambil makan. Ito Nanaeko bertanya dengan ekspresi antisipasi, Ye Chen-kun, apakah kamu ingin bergabung dengan kami di siang hari? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. He Zikyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan, kamu telah membuang tanganmu terlalu lengkap, bukan? Bahkan jika kamu tidak terlibat dalam masalah kecil, apakah kamu tidak terlibat dalam masalah besar seperti itu? Ye Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan serius, saya tidak seprofesional kalian di bidang ini, jadi saya tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang. Saat dia berbicara, Chen Zekai datang dan berbicara, tuan-tuan, peluncuran dimulai dalam 5 menit dan media serta tamu sudah ada di sini. Su Ziyu kemudian berkata kepada 3 wanita lainnya, kalau begitu ayo pergi ke sana dulu. Ye Chen kemudian berkata kepada mereka, kalian pergi dulu, aku akan berbicara dengan Old Chen tentang sesuatu. Ito Nana-chan sibuk berkata, Ye Chen-kun, jangan bersembunyi di ruang tunggu, ingatlah untuk datang nanti untuk menonton peluncuran. Oke, Ye Chen setuju, dan setelah melihat keempatnya pergi, dia segera berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, beritahu kakekku bahwa aku akan pergi ke Suriah besok pagi, dan minta dia untuk mentransfer Koncorde ke Jinling malam ini. Bab 3215. Ketika dia pertama kali mengirim Su Soudao ke Suriah, Ye Chen tidak tahu bahwa Hamid akan berada dalam kekacauan besar. Seorang pemimpin bersenjata kecil dengan hanya 2.000 hingga 3.000 orang dikelilingi oleh sekelompok lebih dari 10.000 tentara elit dari kuil 10.000 naga, yang seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah. Ye Chen juga tidak menyangka bahwa dia akan menyelinap ke Suriah untuk kedua kalinya setelah jeda singkat. Terakhir kali dia menyelinap ke Suriah, itu untuk membawa He Zikyu kembali, tapi kali ini, itu sebenarnya Su Soudao. Ketika Chen Zekai mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke Suriah lagi, dia berkata dengan gugup, Tuan muda, situasi di Suriah tidak terlalu stabil baru-baru ini, mengapa Anda pergi ke sana lagi sekarang? Ye Chen mengangkat bahu dan menghela nafas ringan, aku ingin menjemput Su Soudao sebelum festival Qingming, sehingga dia tidak akan menunda pergi ke Gunung Yehling untuk berterima kasih kepada orang tuaku di festival Qingming. Chen Zekai berseru, Tuan muda, saya mendengar bahwa Hamid sekarang telah menyinggung aula 10.000 naga, dan seluruh pangkalan dikepung, jadi bahkan jika Anda bisa masuk sendiri, tidak baik bagi Anda untuk keluar, dengan anjing tua itu Su Soudao. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen tua, Anda juga mengikuti situasi di Suriah. Chen Zekai mengangguk dan berkata, setelah saya pergi ke sana dengan Anda terakhir kali, saya menjadi lebih tertarik pada Hamid itu, jadi saya lebih memperhatikannya. Mengatakan itu, Chen Zekai menambahkan, selain itu, selama bertahun-tahun di keluarga Ye, apa yang saya lakukan terutama adalah pengumpulan intelijen, jadi saya memiliki beberapa saluran informasi baik di dalam maupun di luar negeri. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang balai 10.000 naga itu? Chen Zekai menjelaskan, kuil 10.000 naga benar-benar cukup terkenal di luar negeri tahun lalu, mereka tampaknya telah dimulai di Amerika Selatan, ada banyak raja obat bius di sana, dan ada kekacauan terus-menerus, yang sangat cocok untuk pengembangan swasta. Tentara serta gerilyawan dan tentara bayaran, kemudian, setelah mereka secara bertahap tumbuh lebih besar, mereka meninggalkan Amerika Selatan dan mulai memasuki Afrika dan Timur Tengah, dimanapun ada perang, mereka ada di sana, dan skalanya semakin besar tahun ini. Petik 2. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda tahu siapa sebenarnya pengendali kuil 10.000 naga itu? Tidak yakin tentang itu. Richard Chen berkata, orang ini selalu cukup misterius, tidak banyak informasi pribadi yang beredar, satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pendiri kuil 10.000 naga ini adalah seorang pria kuning yang dikatakan keturunan Cina. Ye Chen mengangguk dan berkata, yah, kemungkinan besar dia keturunan Cina, kalau tidak dia tidak akan memberikan nama seperti itu. Chen Zekai menambahkan, Tuan muda, kuil 10.000 naga dikatakan penuh dengan para ahli, Anda harus lebih berhati-hati jika bertemu dengan kelompok orang ini. Ye Chen berkata dengan lembut, sebenarnya, saya cukup tertarik dengan aula 10.000 naga ini, pasukan tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang,
di beberapa tempat di luar hukum, kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diremehkan, jadi hanya juga untuk mengambil kesempatan ini untuk merasakan bagian bawah aula 10.000 naga ini dan melihat level elit mereka. Mengatakan itu, Ye Chen sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan main-main, saya merasa bahwa aula 10.000 naga mungkin memiliki semacam hubungan dengan Su Chengfeng, tetapi saya tidak bisa memakannya sekarang. Su Chengfeng pasti ingin menemukan saya, keluar paling banyak sekarang, jadi aku kebetulan ingin pergi dan menyelidiki kepalsuan aula 10.000 naga terlebih dahulu. Chen Zekai berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Ye Chen melambaikan tangannya, kamu tidak perlu ikut denganku, situasi di Suriah sekarang istimewa, kamu bahkan tidak bisa naik helikopter untuk masuk dari Lebanon seperti terakhir kali. Ketika aku masuk, aku masih harus pergi, temukan jalan keluarku sendiri, paling aman sendirian. Richard Chen menghela nafas, hanya saja anjing tua Su Soudao itu terlalu sulit untuk dihadapi, kamu pasti tidak akan kesulitan masuk dan keluar sendiri, tetapi jika kamu membawanya keluar bersamamu, aku benar-benar takut dia akan melakukannya, menahanmu. Bab 3216. Ye Chen tertawa dan bercanda, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berjanji pada Su Ziyu untuk membuatnya tetap hidup sebagai anjing, jadi aku tidak bisa pergi dan membawanya kembali ke dalam guci, kan? Richard Chen menggertakkan giginya dan berkata dengan serius, jika kita tidak bisa, kita akan membuang pot di Hamid atau kuil 10.000 naga. Ye Chen melambaikan tangannya, seorang pria hebat menepati janjinya, karena aku berkata aku akan membuatnya tetap hidup, aku tidak akan pernah membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, baiklah, kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku punya cara untuk membawa Su Soudao keluar dengan aman. Bagus. Chen Zekai menginstruksikan, kalau begitu kamu harus berhati-hati dalam segala hal, Tuan Muda. Ye Chen mengangguk dan berkata, benar, pada jam 8 atau 9 malam, datang ke rumah saya, katakan bahwa saya diundang untuk pergi ke luar kota untuk memeriksa Feng Shui seorang teman di pagi hari. Maka saya akan menanyakan lokasinya, katakan saja Anda akan pergi ke kota Banyan. Untuk hadiahnya, katakan saja Anda akan membayar 3 juta. Chen Zekai sibuk berkata, baik Tuan Muda, saya tahu. Ketika Ye Zongquan mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke Suriah lagi, pikiran pertamanya adalah untuk mencegah Ye Chen sebanyak mungkin dan tidak membiarkannya pergi. Bagaimanapun, situasi di Suriah tidak stabil dan upacara leluhur keluarga Ye akan segera dimulai. Jadi Ye Zongquan tidak ingin Ye Chen mempertaruhkan nyawanya lagi saat ini. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa akan sulit baginya untuk membujuk Ye Chen. Alih-alih mencoba membujuknya, dia masih bersikeras untuk pergi, jadi dia mungkin melakukannya dengan sederhana dan mendapatkan niat baik darinya. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menyuruh kru untuk bersiap-siap dan berangkat di malam hari untuk Jinling, sehingga dia bisa mengantar Ye Chen langsung ke Lebanon di pagi hari. Ye Chen kembali ke rumah dan makan malam bersama istri dan mertuanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah makan malam keluarga sedang menonton TV di ruang tamu ketika bel pintu tiba-tiba berbunyi. Xiao Churan bangkit dan pergi ke serambi, dan ketika dia melihat bahwa layar panggilan video itu sebenarnya adalah Richard Chen, dia berkata kepada Ye Chen dengan sedikit terkejut, sayang, sepertinya itu Tuan Chen dari Istana Buckingham. Ye Chen kemudian berkata, oh, kalau begitu mungkin dia ada di sini untuk melihatku, buka pintunya. Xiao Churan mengangguk dan menekan tombol buka kunci, dan segera, Chen Zekai datang ke pintu dan mengetuknya dengan lembut. Xiao Churan membuka pintu dan berkata dengan sopan, halo, Tuan Chen. Chen Zekai juga buru-buru menyapa, halo Bu Ye, maaf mengganggu jam selarut ini, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Ye ada di rumah? Ye Chen memanggil dari ruang tamu, saya di sini, ada apa dengan Tuan Chen? Chen Zekai berjalan ke arah Ye Chen dengan sedikit malu dan berkata dengan serius, Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Anda tidak perlu terlalu sopan, katakan saja apa yang Anda inginkan. Chen Zekai kemudian berkata seperti yang telah diatur oleh Ye Chen, Tuan Ye, saya punya teman yang melakukan bisnis di luar negeri, dan baru-baru ini perusahaannya mengalami sedikit masalah dalam operasinya. Begitu dia mendengar bahwa seseorang akan meminta Ye Chen untuk melihat Feng Shui-nya, mata Malan langsung membulat dan dia bertanya kepadanya,
Tuan Chen, saya ingin tahu berapa banyak yang bisa teman Anda bayarkan untuk bertanya kepada putra saya, hukum untuk melihat Feng Shui-nya. Chen Zekai berkata, benar, Bu Ma, maksud teman saya membayar 3 juta selama Tuan Ye bersedia pergi, dan 5 juta jika masalahnya dapat diselesaikan. Nak, itu banyak. Malan berkata dengan gembira, sangat mudah bagi keluarga kami Ye Chen untuk menghasilkan uang. Pada saat ini, Ye Chen bertanya pada Chen Zekai, di mana temanmu? Chen Zekai berkata, di Rongcheng, sekitar 2 jam jika kamu naik pesawat ke sana. Ye Chen mengangguk dengan lembut dan berkata, lalu bagaimana dengan ini? Anda memesan tiket untuk saya ke Rongcheng paling cepat besok, dan kemudian beri saya alamat rincinya. Itu keren. Chen Zechen dengan sibuk berkata, saya akan meminta seseorang memesan tiket untuk Anda, dan saya akan memberi Anda informasi tiket setelah dipesan. Bagus. Ye Chen lalu berkata, kalau begitu sudah beres. Chen Zekai mengangguk mengerti dan berkata, Tuan Ye, maka saya akan meninggalkan Anda sendiri untuk saat ini, terima kasih. Bab 3217. Alasan membaca Feng Shui tidak menimbulkan kecurigaan keluarga. Meskipun Xiao Churan tidak ingin Ye Chen terus berlarian membaca Feng Shui, dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksanya untuk melakukannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Chen hanya mengemas 2 potong pakaian dan siap untuk pergi pagi-pagi sebelum fajar, tetapi Xiao Churan diam-diam mengatur jam alarm awal dan dengan cepat bangun dari tempat tidur, bersikeras membawa Ye Chen ke bandara. Ye Chen melihat bahwa dia tegas, jadi dia tidak menolak. Mereka berdua setuju bahwa ketika mereka pergi ke bandara Ye Chen akan mengemudi, dan ketika mereka tiba Xiao Churan akan langsung mengemudi kembali. Alasan Ye Chen adalah bahwa ini akan menyelamatkan mereka dari membuang-buang waktu pergi ke gedung parkir untuk parkir lagi, dan bahwa mereka hanya bisa berhenti di pintu masuk area keberangkatan dan segera pergi. Xiao Churan setuju dan pasangan itu meninggalkan rumah bersama. Xiao Churan berpikir bahwa Ye Chen baru saja pergi ke Rongcheng dan tidak tahu bahwa suaminya akan pergi ke Suriah. Jadi dalam perjalanan dia bahkan memperkenalkan Ye Chen ke makanan ringan khusus Rongcheng sehingga dia bisa pergi dan mencobanya jika dia punya waktu. Ketika mereka tiba di bandara, Ye Chen memarkir mobil di tepi area keberangkatan, dan kemudian berkata kepada Xiao Churan, baiklah, kamu cepat pulang, mumpung masih pagi, kamu masih bisa tidur, sebentar lagi. Xiao Churan mengangguk dan keduanya turun dari mobil. Xiao Churan berganti ke pintu pengemudi dan bertanya kepada Ye Chen sebelum masuk ke mobil, seberapa cepat kamu akan kembali, suami? Ye Chen memikirkannya dan berkata, 1 atau 2 hari jika cepat, 2 atau 3 jika lambat, itu terutama tergantung pada apakah situasi Feng Shui di pihak mereka rumit atau tidak. Jika rumit, mungkin beberapa hari terlambat. Baik, Xiao Churan mengangguk dengan lembut dan berkata, kalau begitu kamu harus menjaga dirimu dalam beberapa hari ke depan, makan tepat waktu dan tidur lebih awal. Bagus. Ye Chen setuju dengan mulut penuh dan menginstruksikannya, aman saat mengemudi kembali. Aku tahu. Xiao Churan berkata, sebelum dengan enggan masuk ke mobil dan pergi. Ye Chen menyaksikan mobilnya pergi jauh sebelum dia melangkah maju ke gedung jet bisnis. Pada saat ini, koncorde keluarga Ye yang sangat berharga sudah siap untuk semua persiapan sebelum lepas landas. Setelah Ye Chen melewati pemeriksaan keamanan melalui jalur VIP dan naik pesawat, waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Yanjing, sedangkan Suriah 5 jam di belakang China saat ini, dan saat itu jam 1 siang. Ye Chen merasa Hamid mungkin tidak akan tidur sepagi ini, jadi dia menggunakan telepon satelit di pesawat untuk menelepon Hamid. Hamid menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan ketika mengangkatnya, dia berkata dengan agak waspada, halo. Ye Chen kemudian segera berkata, hai ada apa, ini aku. Hamid berkata dengan penuh semangat, ayah, kakak Ye. Mengapa Anda menelepon saya saat ini? Ye Chen berkata, saya di pesawat sekarang, akan lepas landas ke Bandara Beirut di Lebanon. Setelah saya tiba di Bandara Beirut, saya akan segera berganti ke pesawat lain ke Suriah, dan kemudian saya akan terjun payung di atas pangkalan Anda. Seperti terakhir kali, jika cepat, saya harus bisa tiba sebelum fajar di Suriah. Petik 2. Apa maksudmu? Kau akan datang ke Suriah? Ketika Hamid mendengar ini, seluruh orangnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa melekat padanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kakak, apakah kamu tidak menggodaku?
Tentu saja tidak. Ye Chen berkata dengan serius. Aku akan pergi ke sana kali ini untuk membawa Su Soudao kembali ke Tiongkok, dan juga untuk melihat bagaimana keadaan di sana bersamamu. Bagus. Luar biasa. Hamid berkata dengan penuh semangat. Saya telah memimpikannya Anda datang untuk membantu saya, tetapi saya tidak pernah berani berharap, tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan keinginan saya. Hamid bertanya, sedikit terkejut, hei, saudara, kamu mengatakan kamu akan berada di sini sebelum fajar. Kami memiliki lebih dari 5 jam sebelum fajar di sini, dan itu akan membawamu 10 jam untuk terbang ke sini dari Cina, setidaknya. Bab 3218. Ye Chen tertawa, pesawat normal mungkin memakan waktu 10 jam, tetapi Concorde akan cukup dalam 5 jam. Rumput, seru Hamid, Anda punya Concorde, saya sangat terkesan. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan milikku, itu pinjaman. Hamid berseru, sungguh bakat melihat pesawat yang luar biasa. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, atur jam alarm untuk bangun dalam 5 jam, cepat dan istirahat, sampai jumpa dalam 5 jam. Bagus. Hamid berkata dengan gembira, sampai jumpa dalam 5 jam. Segera, Concorde terbang 10.000 meter ke langit di bawah matahari terbenam, menuju ke barat dengan kecepatan sangat tinggi. Lebih dari 4 jam kemudian, Concorde mendarat dengan mulus di Bandara Beirut di Lebanon. Pria yang menunggu untuk menyambut Ye Chen di Bandara Beirut adalah pria yang sama yang bekerja untuk Ye Zongquan terakhir kali, Han Guangyao. Begitu Ye Chen turun dari pesawat, Han Guangyao buru-buru maju dan berkata dengan hormat, Tuan muda, Anda telah menempuh perjalanan panjang. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak perlu kerja keras, apakah pesawatnya sudah siap? Kapan berangkatnya? Han Guangyao menunjuk ke pesawat pengangkut baling-baling kembar di sebelah Concorde dan berkata, Tuan muda, pesawat siap lepas landas kapan saja. Bagus. Ye Chen mengangguk, tidak ada waktu untuk kalah, cepat dan berangkat. Han Guangyao buru-buru memimpin Ye Chen menuju pesawat pengangkut itu, sambil berkata dengan sangat serius, Tuan muda, situasi di Suriah sekarang telah sangat berubah sejak Anda datang terakhir kali. Tentara pemerintah kini telah merekrut lebih dari 10.000 elit dari 10.000 naga Hall dari luar negeri, dan telah berjuang 2 atau 3 perjalanan pulang pergi dengan Hamid. Sekarang mereka telah sepenuhnya memblokir basis Hamid, dan masih mempersempit pengepungan. Anda harus yakin untuk mengontrol arah ketika Anda melompat, tidak pernah menyimpang dari tujuan Anda. Sekali kamu tersesat, kamu mungkin akan mendarat di atas kepala pihak lain. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya mengerti. Selain itu, apakah pihak lain memiliki senjata jarak jauh dari darat ke udara? Akankah pesawat pengangkut Anda yang terbang di atas kepala mereka terdeteksi oleh radar mereka? Han Guangyao melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, mereka tidak memiliki radar anti pesawat, mereka juga tidak memiliki rudal permukaan ke udara, satu-satunya sistem anti pesawat yang digunakan militer Suriah di perbatasan, dan semua pasukan oposisi di wilayah itu tidak memiliki pesawat bersayap tetap, sehingga mereka tidak dapat menggunakan sistem anti pesawat semacam itu, dan hal yang sama berlaku untuk kuil 10.000 naga, mereka pandai dalam peperangan khusus, dan tidak memiliki banyak senjata berat. Bagus. Ye Chen memuji, Han tua, Anda memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di Suriah. Han Guangyao sibuk berkata, saya hanya tahu bahwa Anda akan datang, Tuan muda, jadi saya berimprovisasi dan bertanya-tanya di malam hari. Saat dia mengatakan itu, Han Guangyao tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Tuan muda, Tuan meminta saya untuk menanyakannya kepada Anda, apakah Anda sudah membuat rencana untuk mundur? Di Suriah sekarang, baik untuk masuk tetapi tidak baik untuk mendapatkannya, keluar. Ye Chen tersenyum percaya diri dan berkata dengan serius, jangan khawatir, saya punya rencana sendiri. Bagi Ye Chen, jika dia membawa Su Soudao keluar dari Suriah, hanya ada 2 cara. 1. Adalah untuk membawanya keluar dengan menyelinap, tetapi itu akan terlalu sulit dan berisiko, puluhan kilometer jalan gunung, membawa Su Soudao keluar dan tidak ditemukan oleh para prajurit yang dikelilingi oleh pihak lain, lelah dan sulit. Yang lainnya, adalah untuk secara langsung membiarkan Hamid mengatur helikopter untuk terbang, tetapi ini adalah faktor risiko yang lebih besar, karena helikopter terbang rendah dan lambat, dan meskipun rudal Stinger yang diluncurkan dari bahu mengalami kesulitan dalam mengenai pesawat sayap tetap,
tetapi jika mereka mengenai helikopter, hampir satu pukulan akan akurat, dan mereka mungkin menjadi sasaran rudal yang diluncurkan dari bahu pihak lain tepat setelah lepas landas. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Ye Chen berpikir bahwa hanya ada satu cara yang layak baginya untuk membawa Su Soudao keluar, dan itu adalah menangkap komandan tertinggi lawan, seperti yang dia lakukan terakhir kali ketika dia membawa He Ziqiu pergi, dan kemudian bawa putra kaisar untuk memerintahkan pengikutnya. Bab 3219. Ketika langit di sebelah timur Suriah baru saja berkilauan dengan putihnya perut ikan, Ye Chen melompat turun dari ketinggian beberapa ribu meter untuk kedua kalinya dengan parasut di punggungnya. Hamid telah menunggu di puncak gunung bersama Su Soudao, yang masih terjaga, pada saat yang tepat. Su Soudao telah menderita gangguan saraf selama 2 hari terakhir karena keributan perang, dan tidak bisa makan atau tidur nyenyak setiap hari. Su Soudao diseret keluar oleh Hamid dengan bingung dan mengira Hamid akan menembaknya, tetapi setelah beberapa pertanyaan, Hamid tidak memberi tahu alasannya. Melihat puncak bukit itu kosong dan kosong, dia merasakan sakit di hatinya dan bertanya kepada Hamid, "Panglima Hamid, apa yang Anda lakukan untuk membawa saya ke sini pagi-pagi sekali?" Hamid berkata dengan tidak sabar, "Hentikan omong kosong dan tetap diam sepanjang waktu. Adapun apa yang akan saya lakukan, Anda akan tahu nanti." Melihat ekspresi Hamid yang tidak sabar, Su Soudao hanya bisa mengecilkan lehernya dengan kesal dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Hamid memegang teropong, mencari sesuatu di langit yang remang-remang. Dan pelan, dia bergumam, "Sudah waktunya, bukan? Di mana? Aku tidak melihatnya." Semakin Su Soudao melihat, semakin bingung dia, dan setelah setengah hari berpikir, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya, jadi dia bertanya dengan gugup, "Komandan Hamid, Festival Qingming akan datang, apakah Ye Chen memintamu untuk mengirim saya kembali? Saya tidak bisa pergi sekarang. Jika tidak, mungkin sebelum helikopter terbang beberapa kilometer, saya akan dibawa pergi oleh tembakan rudal dari kuil Menlong." Faktanya, Su Soudao baru-baru ini memikirkan masalah kembali ke China untuk Festival Qingming. Sebelum Dragon Hall menyatakan perang terhadap Hamid, dia berharap Festival Qingming akan segera datang sehingga dia bisa kembali ke China lebih cepat, bahkan jika itu hanya untuk beberapa hari, itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di tempat yang menyebalkan ini. Tapi setelah 2 pertarungan dengan Hamid di aula 10.000 naga dan kerugian besar yang dideritanya, Su Soudao tidak berani pergi. Dia telah belajar tentang situasi saat ini dalam 2 hari terakhir, dan tahu bahwa pangkalan Hamid telah dikepung, dan juga tahu bahwa Hamid siap untuk berperang berlarut-larut dengan benteng yang kuat dan sejumlah besar cadangan strategis, jadi dia takut bahwa orang ini Ye Chen akan bersikeras untuk mendapatkan dirinya kembali ke negaranya. Dia tahu bahwa saat ini, paling aman tinggal di markas Hamid. Sekarang, Hamid telah membawanya ke puncak gunung dan melihat sekeliling di langit dengan teropongnya, seolah-olah sedang mencari sesuatu, yang membuat Su Soudao salah mengira bahwa Hamid sedang menunggu helikopter dan ingin mengirim dirinya pergi dengan helikopter. Karena itu, dia dalam suasana hati yang sangat ketakutan. Hamid mendengarnya mendengung di telinganya dan menendang wajahnya dengan sangat tidak puas, mengumpat, "Obrolan mengobrol mengoceh, saya menyuruh Anda untuk memotong omong kosong, tetapi Anda tidak mengerti, bukan?" Su Soudao marah dan takut, tetapi dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri, jadi dia hanya bisa memohon dengan getir, "Komandan Hamid, dengarkan aku, karena musuh telah memblokir kita, mereka pasti akan mencoba memblokir tanah kita dan rute udara dengan segala cara. Saya tidak peduli jika saya mati, tetapi jika saya mati dan Anda harus mengambil helikopter yang berharga, itu tidak layak, menurut Anda." Hamid mencengkeram kerahnya dan menamparnya 2 kali, "Sudah kubilang omong kosong, aku bilang omong kosong." Bab 3220. 2 tamparan di mata dan telinga Su Soudao, dan sebelum Su Soudao sempat pulih, Hamid melepas baret Stallone-nya sendiri dari atas kepalanya, menggulung topi menjadi bola dengan kedua tangan, mencubit pipi Su Soudao di kedua sisi, dan mendorongnya, topi itu ke mulutnya, mengutuk, "Satu kata omong kosong lagi, dan aku akan membuatmu makan kotoran." Su Soudao hampir pingsan. Dia sangat ingin membunuh Hamid, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa akan sangat sulit untuk membunuh Hamid dengan kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia masih Grand Duke keluarga Su, itu tidak akan ada artinya. Dengan semua penjaga keluarga Su,
itu tidak akan cukup untuk menyalakan kompi Hamid yang diperkuat, dan dia bukan tandingan Hamid. Oleh karena itu, tendangan ini ditambah 2 tamparan, dan Barret balas dendam. Saya khawatir hidup ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, Su Soudao hanya merasa hidupnya abu-abu. Namun, dia tidak berani menyentuh nasib buruk Hamid, jadi dia menutup mulutnya dan berdiri di samping tanpa mengeluarkan suara. Pada saat ini, Hamid tiba-tiba melihat sebuah payung hitam besar tiba-tiba mekar di atas kepalanya, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat sebuah parasut telah terbuka kurang dari 100 meter di atas kepalanya, dan kemudian turun dengan cepat. Yang mengendalikan parasut ini adalah Ye Chen, yang datang jauh-jauh dari Tiongkok. Hamid berkata pada dirinya sendiri dengan gembira, "Aku di sini." Akhirnya, ketika Su Soudao melihat ke atas, dia melihat bahwa parasut sudah kurang dari 50 meter di atas tanah. Su Soudao tercengang dan berpikir dalam hati, orang ini mencari kematian, bukan? Dengan kecepatan yang begitu cepat dan pada jarak yang begitu rendah, akan aneh jika dia tidak hancur berkeping-keping. Tepat ketika dia selesai berbicara, dia melihat parasut yang jatuh dengan cepat tiba-tiba tampaknya terputus, dan kemudian parasut kehilangan ketegangannya dan langsung terbang mundur, sementara titik hitam lainnya jatuh langsung ke tanah dengan kecepatan tinggi. Percepatan gravitasi yang sangat besar tampaknya tidak berpengaruh padanya, dan begitu dia mendarat, dia melepas tas parasutnya dan membuangnya ke samping seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat itu, Hamid tiba dengan Su Soudao di belakangnya, dan ketika dia masih beberapa puluh meter dari Ye Chen, dia sudah bersemangat dan berteriak, "Kakak Ye. Akhirnya kita bertemu lagi." Ye Chen memandang Hamid saat dia berlari sepanjang jalan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya, "Kakak, kakimu benar-benar tajam." Hamid datang untuk berdiri di depan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Ini semua berkatmu." Dengan itu, Hamid melemparkan Su Soudao dan menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Ye Chen, "Saudara Ye, saya telah membawa orang ini untuk menyambut Anda, dan saya ingin meninjau nasibnya dengan Anda. Dia belum kalah, lengan atau kaki selama dia bersamaku, kamu bisa memeriksa barangnya." Su Soudao tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang melompat bunuh diri adalah Ye Chen. Ini membuatnya berpikir dalam hatinya, kekuatan macam apa Ye Chen ini? Melompat dari ketinggian seperti itu tanpa goresan, ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditandingi oleh ahli seni bela diri, kan? Selain itu, dia tidak menyangka orang ini Ye Chen akan datang ke Suriah saat ini. Dalam hatinya, dia bingung dan berpikir, mungkinkah Ye Chen datang ke Suriah kali ini untuk membawaku kembali ke Tiongkok dan menghadiri upacara leluhur keluarga Ye? Orang ini terlalu putus asa, kan? Bawa saya kembali. Apa perlunya Anda membiarkan saya keluar dari gua di Suriah sendirian?